Baik, terima kasih. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka mengikuti webinar keluarga pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Dike Mukodaser selaku Ketua Air Hidup Ministry sekaligus sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Ibu Christine Pinem, moderator kita, beserta Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar kami dari Yayasan Mulia Budi Samarinda Christian Center Kalimantan Timur, tentu menyambut baik webinar keluarga dengan topik bagaimana kita sebagai menantu dan juga mertua, sebagai menantu dan mertua idaman, dan kita sekalian sangat merindukan hal tersebut. Sebagai mertua sangat merindukan menantu yang sungguh memiliki karakter anak-anak Tuhan yang baik, dan tentu kita sebagai menantu juga berharap menjadi menantu yang baik di tengah-tengah keluarga pihak mertua kita. Saya pikir bahwa webinar keluarga ini yang diprakarsai oleh Air Hidup Ministry, kami sangat mengapresiasinya karena memang di akhir-akhir ini keluarga-keluarga Kristen perlu diperlengkapi dengan beragam keterampilan, kemampuan, pembekalan, sehingga kita menjadikan keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, yang kuat, menghadapi berbagai tantangan zaman sebagai anak-anak Tuhan yang tentu juga memprioritaskan dan mengedepankan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tentu sebagai mertua maupun sebagai menantu, mertua punya cucu, menantu punya anak, dan tentu nanti menantu ini mempunyai kita pun nanti menantu menjadi mertua bagi anak-anak kita, dan saya pikir ini webinar sangat bermanfaat. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Mulia Budi Samarinda sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan memang hal-hal seperti ini perlu terus kita intensif untuk melakukan webinar-webinar keluarga. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu, khususnya Air Hidup Ministry yang terus telah mengkontribusikan diri bagaimana agar semua keluarga-keluarga Kristen ke depan menjadi keluarga-keluarga idaman yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi kami menyatakan terima kasih Ibu Dike, dan kami membuka secara resmi webinar pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih Pak Nixon. Dan Tuhan memberkati. Dan layar sepenuhnya kembali saya serahkan kepada Ibu Dike. Mari Ibu Dike. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Ya sudah siang ya, kalau kita orang Indonesia jam 10 sudah siang. Ini jam 11 kita sudah masuk di siang hari. Puji Tuhan, saya bersyukur bersama-sama bisa membahas satu bagian yang mungkin ini jarang dibicarakan, baik di masyarakat maupun di tengah gereja. Ini topik yang jarang dibicarakan. Padahal topik ini adalah topik yang sering menjadi permasalahan di tengah-tengah keluarga. Nah, itu sebabnya saya rindu supaya mungkin habis webinar ini kita boleh berdiskusi
Karena memang kita perlu mendapatkan satu konsep bersama-sama tentang bagaimana hubungan-hubungan antara keluarga, khususnya untuk menantu dan mertua. Nah, di dalam konseling pernikahan, saya mendapati bahwa tidak sedikit masalah-masalah keluarga, tidak sedikit keluarga mengalami bahkan konflik yang besar, bahkan berakhir pada perceraian. Itu dimulai dengan hubungan yang tidak harmonis antara mertua dan menantu. Itu sebabnya maka penting sekali bagi kita untuk mendapatkan konsep bagaimana sih sebenarnya hubungan ini supaya bisa menjadi harmonis. Ada satu pepatah yang sering kita dengar berkata bahwa keluarga yang paling bahagia itu adalah keluarga Adam. Apa sebab? Karena mereka belum punya mertua, katanya. Ya, karena seolah-olah mertua itu menjadi sumber masalah di dalam keluarga. Nah, itu marilah kita melihat bersama-sama dan kita membahas bersama-sama melalui webinar ini. Saya harap kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian untuk bisa membahas bersama-sama, berdiskusi, lalu akhirnya diskusi kita ini kita ada kesimpulan bagaimana sebetulnya menangani permasalahan yang terjadi di antara mertua dan menantu. Baik, saya izin share untuk bahan webinar pada hari ini. Oke, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah Bu, sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Ya, oke, baiklah. Nah, webinar kita pada siang hari ini dengan tema menjadi mertua dan menantu idaman. Jadi otomatis bahwa menjadi mertua dan menjadi menantu itu merupakan satu perjalanan yang otomatis terjadi. Artinya secara alamiah kita akan menjadi menantu dan menjadi mertua. Tetapi bagaimana supaya kita menjadi seorang mertua dan menantu idaman itu adalah sesuatu proses belajar. Tentu dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang ketika dia lahir dia sudah memiliki hal-hal yang secara penuh dia sudah istilahnya sudah pintar. Semuanya kita harus melalui proses belajar, termasuk ketika kita menjadi seorang mertua dan menjadi seorang menantu. Nah, saya menjadi seorang menantu sekitar 30 tahun yang lalu ketika saya menikah dengan suami. Tetapi saya menjadi seorang mertua ketika 3 tahun lalu ketika anak saya yang tua menikah dan saya memiliki seorang menantu. Jadi bolehlah dikatakan bahwa saya sudah punya pengalaman, walaupun pengalaman saya masih sangat baru dalam waktu yang singkat. Mungkin teman-teman sudah ada yang memiliki menantu yang lebih daripada saya. Sebabnya mari kita bisa bertukar pendapat untuk membahas akan hal ini. Nah, apa itu mertua dan menantu? Kita perlu membicarakan juga ya, karena seringkali kita mendengar tentang, oh itu menantu saya, oh itu mertua saya. Setelah dicek, ternyata yang dimaksud adalah saudara atau saudara dari suami, atau kalau bilang menantu itu adalah anak daripada saudara saya. Maka kita perlu meluruskan dulu tentang apa yang dimaksud dengan mertua dan menantu. Jadi mertua adalah sebutan dalam hubungan sistem kekerabatan yang menunjuk pada yang disebut ayah mertua dan ibu mertua. Jadi itu yang penjelasan definisi yang akan kita bahas bersama-sama, bahwa yang kita bicarakan yaitu mertua daripada mertua saya atau mertua saudara-saudara, di mana itu adalah
ayah ibu daripada pasangan Anda. Kemudian apa itu menantu? Menantu itu adalah istri dari anak laki-laki yang disebut dengan menantu perempuan, sedangkan suami dari anak perempuan disebut menantu laki-laki. Jadi ini yang akan kita bicarakan bersama-sama, bukan sehubungan dengan oh itu saudara saya punya anak yang saya sebut dengan menantu dan sebagainya. Baik, mengapa topik mertua dan menantu perlu dibahas? Nah, di antara mertua dan menantu itu sering terjadi konflik. Nah, saya sudah bilang bahwa banyak persoalan-persoalan dalam pelayanan konseling itu terjadi di antara mertua dan menantu dan akhirnya mempengaruhi hubungan seluruhnya, dan hubungan-hubungan ini, masalah-masalah ini tidak diselesaikan sehingga membentuk konflik, dan konflik itu semakin besar dan akhirnya terjadi artinya konflik ini beranak, akhirnya susah untuk diselesaikan karena sudah terlalu kusut persoalannya dan akhirnya berakibat kepada perceraian. Nah, alasan yang kedua adalah mertua dan menantu mencintai, bukan dua orang yang sama ya, ini salah tulis saya. Mertua dan menantu itu mencintai orang yang sama. Jadi saya punya anak laki-laki. Hal yang ketiga menjadi persoalan dalam tengah keluarga, yaitu relasi mertua dan menantu acap kali menjadi sebuah relasi berduri. Kesalahpahaman dan luka berjamuran, tidak jarang relasi suami istri pun terpengaruh dan memburuk akibat masalah ini. Jadi sudah ada saling menyakiti satu dengan yang lain oleh karena banyak faktor yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu contohnya di mana dua orang mencintai orang yang sama. Dan kemudian ada faktor-faktor kebudayaan, faktor-faktor perbedaan sifat, faktor-faktor perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir dan sebagainya. Nah, ini akhirnya mertua dan menantu itu hampir tidak bisa ketemu dalam beberapa kasus yang kita temui. Kemudian yang berikut adalah mengapa ini perlu dibicarakan adalah untuk menjaga hubungan yang harmonis antara mertua dan menantu. Nah, mereka harus tahu hak dan kewajiban mereka. Nah, jadi ternyata mertua dan menantu ini memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya kita bermasyarakat, sebagaimana layaknya kita berhubungan dengan kelompok, berhubungan dengan siapapun, kita tentu memiliki hak dan kewajiban. Nah, masalahnya apabila kita selalu menuntut hak dan kita tidak mau melaksanakan kewajiban kita. Nah, dimanapun itu akan terjadi masalah. Nah, itu sangat rentan dalam hubungan seorang mertua dan menantu. Nah, saya ingin kita melihat masuk dalam hal ini di mana dikatakan bahwa sebagai makhluk sosial maka hubungan sangat mempengaruhi eksistensi manusia. Nah, permasalahan konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita itu banyak bersumber kepada hubungan. Hubungan ini sangat penting meskipun seringkali kita abaikan. Jadi contohnya kalau kita berteman, kita berkata tidak apa-apa, saya tidak berteman lagi. Tetapi ternyata dalam ketika kita mengalami masalah dengan hubungan dengan teman, kita hanya tidak bisa tidur. Oleh karena kita memikirkan tentang hubungan itu. Hubungan dengan kekerabatan, keluarga dan sebagainya itu sangat penting sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi kalau hubungan-hubungan itu di dalam keluarga terjadi masalah.
hubungan suami istri, hubungan kakak adik, hubungan orang tua dan anak, dan juga hubungan antara mertua dan menantu. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa baiklah kita ini hidup bersama dengan orang lain. Artinya Alkitab berkata dengan berkali-kali bahwa hubungan itu perlu dijaga. Maka Alkitab itu mengatakan tentang bagaimana cara menjaga hubungan satu dengan yang lain. Karena ternyata bahwa hubungan ini sangat penting. Membuat stres kehidupan kita, membuat stres, membuat kita menjadi menjadi kurang produktif, terganggu seluruh kehidupan kita karena adanya hubungan yang tidak harmonis atau terjadi hubungan yang retak di antara hubungan-hubungan sosial tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa semakin dekat seseorang, maka potensi konflik itu semakin besar. Jadi misalnya saya dekat dengan air hidup, manajemen air hidup seperti Ibu Kristiana dan Ibu Esther. Nah, karena kami memiliki hubungan yang intens, maka konflik yang terjadi itu semakin besar potensinya. Tetapi apabila saya tidak mengenal Bapak Ibu, saya lihat tadi ada Pak Frans, saya baru kali ketemu dengan Pak Frans, terima kasih sudah gabung. Saya belum mengenal Pak Frans secara dekat. Maka saya tidak memiliki konflik. Dan potensi konflik saya dengan Pak Frans itu hampir zero, hampir tidak ada. Karena hubungan kami itu tidak dekat dan baru ketemu. Jadi semakin dekat hubungan seseorang, maka semakin potensi konflik itu semakin besar. Nah, hubungan yang dekat di dalam kelompok-kelompok yang ada adalah hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan ini merupakan hubungan yang sangat dekat di dalam keluarga. Dia tinggal bersama, dia tidur bersama, satu rumah, makan bersama, dan itu interaksi itu akan terus-menerus, dan itu potensi konflik itu mudah saja terjadi, mudah terjadi. Itu sebabnya jangan heran kalau seandainya saudara akan melihat bahwa kenapa saya dengan orang sana tidak memiliki masalah? Ya karena Anda tidak berinteraksi dengan orang tersebut, maka Anda tidak memiliki potensi konflik. Dan ketika Anda berinteraksi dengan orang-orang dekat, maka potensi konflik itu akan semakin besar. Jadi kita harus siap-siap, harus mempersiapkan diri bahwa ketika kita mengadakan interaksi atau hubungan dengan orang dan semakin dekat, maka itu akan menimbulkan potensi konflik yang ada. Dan khusus untuk suami istri, dan kemudian juga sehubungan dengan mertua dan menantu. Jadi kalau seandainya mertua dan menantu ini tinggal bersama dalam satu rumah, maka mudah sekali terjadi konflik. Bukan karena dia menantu, bukan karena ini mertua, tetapi karena memang satu rumus yang kita pelajari bahwa semakin dekat hubungan seseorang itu, semakin potensi konflik semakin besar terjadi. Itu sebabnya salah satu cara untuk bisa kita tidak berkonflik dengan mertua adalah mungkin sebaiknya kita tidak tinggal bersama di dalam satu keluarga, kecuali dalam hal tertentu, misalnya mertua sudah tua, sudah sakit-sakitan, ya otomatis kita memiliki kewajiban untuk mengurus mereka. Tetapi artinya apabila kita misalnya masih produktif dan kita masih mau bergantung kepada orang tua, maka itu potensi konflik pasti akan terjadi. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Kan kita harus memiliki kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang harus kita taati dalam hal ini. Nah, itu sebabnya mari kita akan memikirkan bersama kira-kira bagaimana caranya, karena memang saya lihat bahwa di Indonesia tidak semua orang yang menikah itu mereka langsung memisahkan diri. Tidak semua orang yang menikah itu langsung memiliki
rumah sendiri. Mereka masih tinggal bersama-sama dengan orang tua. Bahkan ketika mereka pun menikah dan memiliki anak-anak, ada juga yang masih tinggal bersama dengan orang tua. Nah, bagaimana cara mereka mengatasi konflik-konflik dalam keluarga? Mungkin kita perlu tanya mereka bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan seperti itu tanpa masalah-masalah yang terjadi. Nah, hubungan keluarga adalah hubungan yang paling dekat dan mengikat, sehingga keluarga rawan terhadap konflik. Karena dekat terhadap konflik, maka dan terikat. Jadi kita tidak mungkin ketika kita memiliki konflik dan kita hanya berkata bahwa oh sekarang kamu tidak jadi menantu saya lagi, kamu tidak boleh jadi mertua saya lagi, tidak boleh, karena itu mengikat. Dan itu sebabnya jalan satu-satunya adalah mencari jalan keluar bagaimana supaya tidak terjadi konflik di tengah keluarga. Dibutuhkan sebuah cara atau aturan agar tidak terjadi satu konflik berkepanjangan. Ya kalau seperti saya bilang tadi bahwa namanya orang tinggal dalam satu rumah, orang yang hidup dekat itu konflik pasti terjadi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagaimana konflik itu tidak berkepanjangan. Bagaimana konflik itu dapat diselesaikan, itulah yang harus kita pikirkan bersama. Nah, masalahnya ada aturan-aturan yang baku, yang dimana akhirnya diserahkan kepada pemahaman masing-masing. Nah, saya melihat bahwa tidak ada satu aturan yang jelas bagaimana hubungan antara mertua dan menantu, di mana seorang menantu harus seperti ini kepada mertua dan mertua ini seperti ini kepada menantu. Nah, itu tergantung kepada suku, kepada agama, kepada masyarakat di mana orang itu tinggal. Dan kalau kita bicara kebudayaan, itu pasti ada nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang kita akan melihat ada kebaikan di dalamnya dan juga ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima melalui nilai-nilai tersebut. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Kita selalu mengacu kepada Alkitab. Bagaimana hubungan antara mertua dan menantu itu menurut Alkitab? Nah, dalam Alkitab tidak ada satu aturan yang jelas yang berbicara maka mertua harus begini kepada menantu, menantu harus begini kepada mertua. Tetapi itu adalah satu prinsip-prinsip umum yang harus kita buatkan satu sistem atau kita harus membuat satu konsep untuk menyusun tentang bagaimana hubungan ini terjadi. Karena hubungan mertua dan menantu itu tidak terlepas dari hubungan antara sesama. Jadi bagaimana kita memperlakukan sesama kita harus mengasihi mereka, menghormati mereka. Demikian juga kita harus berlaku demikian kepada menantu dan kepada mertua kita. Kasih yang diajarkan Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kelompok, kita berlaku juga di antara hubungan antara mertua dan menantu. Nah, jadi secara eksplisit itu kita harus membuat satu konsep yang umum, di mana konsep umum itu akan berlaku bagi setiap dalam hubungan apapun dan secara khusus untuk mertua dan menantu. Nah, kita masih gampang ya, kadang-kadang kita masih belum memiliki satu aturan yang jelas bagaimana seharusnya seorang menantu melakukan sesuatu yang benar kepada mertua dan mertua demikian kepada menantu. Itu belum ada satu aturan yang jelas. Nah, tetapi kalau saya lihat bahwa dalam agama-agama lain itu sudah ada aturan yang jelas. Seperti contohnya, saya pernah mendengar berkali-kali dikatakan di dalam pengajaran-pengajaran orang Muslim bahwa seorang suami adalah milik ibunya. Jadi seorang suami adalah milik ibunya. Sedangkan istri adalah milik suaminya. Jadi dari apa yang saya dengar ini yang dikatakan sering berulang kali bahwa sesungguhnya bahwa seorang ibu itu masih memiliki hak penuh terhadap anak laki-lakinya gitu. Nah, apakah ini masih berlaku di tengah-tengah
kekristenan atau di tengah-tengah masyarakat. Saya melihat ini merupakan satu kebingungan, satu aturan-aturan yang ambigu, sehingga banyak orang-orang Kristen yang akhirnya mencopot sana sini. Si mertua berkata, kan kamu dengar kepada menantu, kan kamu dengar bahwa itu seorang suami itu adalah milik ibunya. Nah, baru si istri itu akan memberikan konsep lagi, kan ini berkata demikian, begini dan sebagainya. Sehingga tidak ada aturan yang jelas sebenarnya posisi seorang mertua dan posisi seorang menantu itu di mana. Nah, ini jarang dibicarakan oleh gereja, jarang dibicarakan oleh para teolog yang mungkin lebih cenderung berkonsep teologi kepada hal-hal yang nanti akan terjadi, misalnya tentang eskatologi, nanti Tuhan datang, atau konsep-konsep teologi yang bicara soal surga, soal neraka. Tetapi jarang sekali seorang teolog yang membicarakan tentang bagaimana hubungan-hubungan ini antara seorang mertua dan menantu, bagaimana konsep teologi yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghindari konflik-konflik antara mertua dan menantu. Nah, sekali lagi bahwa kita sudah belajar bersama-sama bahwa ini ternyata memberikan banyak sekali kontribusi persoalan, kontribusi konflik di dalam keluarga. Nah, itu sebabnya marilah kita melihat bahwa hal-hal sekecil ini kita perlu melihat tentang aturan-aturan yang jelas apa yang dikatakan Alkitab. Nah, kemudian hubungan antara nuclear family dan extended family. Jadi nuclear family itu adalah keluarga inti, di mana ada suami, istri, dan anak. Dan extended family itu adalah di mana sudah ada keluarga yang lebih besar lagi, di mana ada suami, istri, anak, ada nenek, ada kakek, ada paman, ada bibi, ada ponakan, dan sebagainya. Nah, bagaimana ini bisa menjadi satu hubungan yang jelas. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya melihat ada kebudayaan-kebudayaan yang masih kental sekali dengan extended family. Sebagai contoh, misalnya kebudayaan orang Dayak. Orang Dayak ini mereka berkumpul bersama-sama, ada rumah panjang, di mana di dalam situ ada kakek nenek, ada anak dan cucu bersama-sama. Dan itu merupakan satu hal yang sangat indah. Bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Itu dan nilai-nilai yang sangat baik di mana keluarga itu bisa berkumpul. Kemudian saya melihat bahwa ada kebudayaan Jawa juga. Kebudayaan Jawa juga itu dikatakan bahwa mereka itu sampai mengetahui keturunan ke-18. Nah, biasanya kita kalau kita berkumpul bersama dalam keluarga itu kita akan mengetahui bahwa oh ini anak cucu kita, ini ponakan kita, ini menantu kita dan sebagainya. Tetapi kalau kebudayaan Jawa itu mengetahui sampai keturunan 18. Dan itu merupakan satu yang sangat indah di dalam kekerabatan kebudayaan-kebudayaan. Nah, sebaliknya nuklir family atau keluarga inti itu biasanya kita kenal dalam kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat itu kalau dia sudah menikah, maka dia sebagai suami istri dan anak itu seolah-olah terpisah dari keluarga besar, terpisah dari extended family, di mana keluarga inti ini dia hidup dan berkewajiban di tengah-tengah keluarganya sendiri. Jadi bahkan dia seolah-olah terpisah daripada keluarga yang besar. Sehingga kebanyakan misalnya ketika dia menikah, kadang-kadang pulang ke rumah itu sudah jarang. Bahkan tidak sedikit orang tua meninggal sendiri tanpa anak. Nah, ini merupakan satu kebudayaan yang terjadi. Dan itu ada setiap kebudayaan di dalam sistem kekerabatan itu memiliki nilai yang baik dan juga memiliki satu konsekuensi yang buruk. Jadi sama-sama ada nilai yang baik, ada nilai yang buruk yang kalau kita lihat secara keseluruhannya seperti itu. Nah itu akan mempengaruhi semua sistem
kekerabatan yang ada baik di kebudayaan-kebudayaan, suku-suku dan sebagainya itu akan mempengaruhi hubungan antara mertua dan menantu. Jadi kalau misalnya contohnya mertuanya dari suku yang satu dengan satu sistem kebudayaan yang berbeda dan menantunya dari kebudayaan yang berbeda dan mereka hanya menikah, kemudian si menantu ini memiliki pikiran yang berbeda daripada mertua. Karena mertua memiliki satu sistem kekerabatan yang berbeda dan menantu memiliki sistem kerabatan yang berbeda pula. Dan mereka saling menuntut. Ya, kalau di kebudayaan saya bahwa mertua harus melakukan seperti ini. Nah, kemudian mertua berpikir bahwa menantu dari suku ini memiliki kewajiban seperti ini. Dan itulah menjadi sumber konflik yang terjadi. Tetapi tidak mungkin kita menolak bahwa ada anak kita menikah dengan suku yang lain. Saya bersyukur bahwa anak saya menikah dengan suku yang sama, jadi tidak terlalu banyak perbedaan karena menantu saya dari suku Manado juga. Nah, tetapi kita tidak mungkin menahan misalnya ada anak kita itu akhirnya menikah dengan suku yang lain. Dan sistem nilai-nilai kekerabatan itu berbeda dari nilai-nilai kekerabatan daripada yang kita pahami, yang kita anut selama ini. Nah, itu akan terjadi masalah. Itu sebabnya lebih baik kalau misalnya terjadi pembimbingan sebelum terjadi pernikahan supaya keduanya saling memahami. Orang tua dan menantu itu saling memahami tentang kebudayaan yang berbeda ini. Nah, apalagi kalau kita lihat ada orang Indonesia menikah dengan orang luar negeri. Nah, itu sudah sangat berbeda pula. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Hanya yang penting di sini adalah bagaimana keduanya itu saling memahami tentang nilai-nilai yang dianut. Nah, terkadang yang saya hadapi bahwa orang tua ataupun menantu itu tidak menyadari bahwa ada perbedaan yang sangat riskan di tengah-tengah nilai-nilai kebudayaan itu antara menantu dan mertua. Bagaimana terjadi perbedaan itu. Yang kedua adalah bagaimana generasi kita itu sudah berbeda. Generasi mertua itu berbeda dengan generasi menantu. Kalau saudara belajar tentang perbedaan generasi, saudara akan melihat generasi alfa, generasi milenial, generasi kita yang sudah lebih tua, itu ada generasi dan cara berpikir kita itu sudah berbeda. Nah, menurut apa yang saya pelajari bahwa generasi milenial, generasi alfa ini, apalagi generasi alfa itu adalah generasi di mana anak-anak kita yang masih di bawah umur 10 tahun itu yang kental dengan gadget, masih di dalam kandungan sudah kenal dengan gadget. Nah, generasi milenial atau generasi yang di mana anak-anak kita seperti anak saya, nah itu sudah memiliki konsep yang berbeda dengan generasi-generasi yang jauh sebelumnya. Seperti kita, generasi yang sudah dikatakan generasi yang sudah di merdeka gitu, zaman merdeka. Di mana kita masih pingin kumpul-kumpul. Saya sendiri pingin kumpul dengan anak-anak saya. Saya pingin supaya jalan sama dengan anak-anak saya, kemana bisa pergi bersama-sama. Tetapi generasi milenial, mereka adalah generasi yang sudah tidak mau kumpul-kumpul lagi dengan orang banyak. Mereka lebih cenderung untuk memiliki memiliki keluarga nuklir family. Mereka lebih senang untuk suami istri dan anak mereka. Jadi mereka tidak terlalu senang. Jadi mungkin kalau mereka datang dan kita bisa jalan bersama-sama, itu mungkin karena mereka merasa bahwa karena diminta oleh orang tua dan mereka hanya menyenangkan orang tua saja. Nah, anak saya tinggal di Balikpapan. Nah, setiap hari Sabtu dia pulang dan saya ingin sekali untuk jalan dengan anak dan cucu. Jadi ingin bermain, tetapi mereka ketika mereka datang, mereka berpikir kalau datang di rumah mama itu berarti istirahat. Karena mereka sudah bekerja dari Senin sampai Jumat. Dan hari Sabtu mereka mau istirahat. Dan mereka tidak mau diganggu.
Nah, itu berbeda sekali dengan harapan saya seorang ibu. Bagaimana ketika anak saya datang, menantu saya datang, kami ingin jalan-jalan, menikmati suasana dan sebagainya. Dan ternyata itu saya harus berusaha untuk memahami mereka bahwa pada generasi milenial itu tidak terlalu suka kumpul-kumpul dengan orang-orang, dengan keluarga tidak terlalu suka. Mereka menikmati hubungan suami istri dan anak mereka. Nah, itulah yang perlu kita pelajari tentang dalam hubungan antara mertua dan menantu. Nah, salah satu penyebab konflik yang terjadi adalah karena masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda dan merasa paling benar karena saya sudah memiliki konsep nilai-nilai kebudayaan yang saya anggap ini bagus secara turun-temurun, maka kita coba paksakan itu kepada menantu, di mana menantu kita memiliki nilai-nilai kebudayaan yang berbeda serta mereka generasi yang berbeda dengan generasi kita. Sehingga terjadilah saling berkonflik di dalamnya. Nah, sebagai orang Kristen, apakah ada aturan tentang hubungan antara mertua dan menantu? Itu pertanyaannya. Sekali lagi saya berkata bahwa dalam Alkitab itu tidak pernah ada aturan yang mengatakan bahwa mertua harus mengatakan begini kepada menantu dan menantu seperti itu kepada mertua. Ada aturan-aturan antara orang tua dan anak. Nah, itu sebabnya marilah kita melihat satu konsep-konsep secara keseluruhan yang dimana kita boleh bisa bersama-sama membuat konsep yang sebenarnya bagaimana hubungan-hubungan ini terjadi dan bagaimana supaya tidak terjadi masalah-masalah secara kekristenan karena kita orang Kristen. Nah, kalau kita orang Kristen, kita tentu harus berpedoman kepada kekristenan. Sekalipun ada aturan-aturan yang berlaku di dalam kebudayaan, nilai-nilai secara turun-temurun, atau ada satu, seperti saya bilang tadi, bahwa ada ungkapan-ungkapan seperti suami adalah milik ibunya dan istri adalah milik suaminya. Mengambil konsep-konsep seperti itu dan akhirnya menggunakan itu sebagai cara, kalau saya sebagai seorang mertua, saya akan menggunakan itu sebagai cara untuk menyerang daripada menantu saya bahwa ini anak saya ini adalah milik ibunya dan sebagainya. Maka kita tidak bisa untuk mengambil segala macam konsep di luar sana yang kita anggap bahwa itu menguntungkan kehidupan. Tetapi tentu kita akan berlandaskan kepada firman Tuhan dan merumuskan bersama bagaimana sih hubungan antara mertua dan menantu, bagaimana hak dan kewajiban dan apa batasan yang harus dipahami bersama. Itu saya berkata bahwa ini perlu sebetulnya para teolog untuk bisa merumuskan bersama-sama bagaimana hubungan-hubungan ini harus dijadikan sebagai pedoman. Nah, mari kita lihat dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada banyak cara soal hubungan mertua dan anak. Dan hubungan-hubungan ini tidak selalu semuanya baik, karena Alkitab tidak menuliskan hanya yang baik saja. Alkitab juga menuliskan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, agar kita tidak mengikutinya. Makanya di dalam Roma 12 dikatakan bahwa supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau seandainya kita melihat ada hal-hal yang jahat, jangan ditiru. Jadi ini yang seringkali menjadi persoalan, kadang-kadang mereka bingung, kok Alkitab berisi hal-hal yang jahat, cerita-cerita yang jahat. Ya itu sebenarnya untuk dikasih tahu kepada kita supaya kita bisa belajar agar kita mengambil hal yang baik dan tidak meniru hal yang buruk. Nah, secara khusus hubungan antara menantu dalam Alkitab ini yang saya simpulkan dalam 9 cerita ini, itu ada hubungan yang baik. Tetapi ada banyak hubungan-hubungan yang tidak baik. Sebagai contoh, Laban dan Yakub. Yakub yang saudara bisa baca dalam kitab ini dikatakan bahwa Laban itu adalah seorang mertua yang jahat terhadap Yakub menantunya. Karena
dikatakan berapa kali dia menipu Yakub dan dia mengambil keuntungan daripada Yakub, jangan ditiru. Kemudian Yehuda dan Tamar, ini satu cerita yang seringkali orang bingung menceritakan, di mana Yehuda adalah mertuanya Tamar, dan akhirnya dikatakan bahwa ada satu aturan di dalam kebudayaan orang Yahudi, di mana ketika Tamar itu menikah dengan anaknya Yehuda, anak yang Mahlon, kemudian mati, kemudian Kilion mati juga, kemudian si Yehuda menyuruh kepada Tamar untuk pulang ke rumah. Tetapi ketika Tamar menunggu, Yehuda tidak memberikan anaknya yang ketiga, karena memang aturannya begitu. Yehuda tidak memberikan anaknya yang ketiga, maka seorang janda yang tidak memiliki anak seperti kasusnya Tamar, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang buruk daripada masyarakat, daripada umat Israel. Dan dikatakan Tamar itu orang yang janda dan tidak punya anak, itu akan dia dianggap sebagai orang yang dihukum Allah. Maka konsekuensinya, maka hartanya Tamar itu akan dirampas. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri sangat menentang, karena Yesus berkata, kamu merampas hak janda-janda. Ya, karena mereka berpikir bahwa orang Farisi dan orang Taurat berpikir bahwa orang janda yang tidak punya anak ini itu adalah orang yang dihukum oleh Allah, orang yang mendapatkan hukuman gitu. Nah, sampai sekarang saya melihat masih ada yang saya melihat banyak orang yang berkata bahwa orang yang tidak punya anak itu adalah dihukum oleh Tuhan. Mereka itu dikutuk oleh Tuhan. Nah, itu sebetulnya satu kebudayaan, satu pemikiran yang dianut oleh orang Farisi, khususnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang ditentang oleh Yesus. Maka ketika Tamar ingin berjuang untuk kehidupannya, cara untuk mendapatkan anak yaitu untuk dia menjebak suaminya. Walaupun dengan cara mungkin kita berkata, ya kenapa Tamar buat begitu? Ya mungkin dia tidak mungkin dengan orang lain, karena hanya dengan Yehuda dia sebagai seorang mertua yang dia merasa bahwa mungkin lebih baik seperti itu daripada dia mendapatkan anak dengan orang lain. Itu dia akan mendapatkan, dianggap bersinah dan akan dihukum mati. Sehingga ketika Yehuda tidak tahu telah menghamili Tamar, dia akhirnya diberitahu bahwa Tamar hamil karena Yehuda. Maka yang kita lihat bahwa ketika keturunan Tamar itu, Obed itu menjadi garis keturunan Yesus, saya melihat bahwa itu adalah pembelaan Tuhan terhadap janda-janda yang teraniaya pada waktu itu. Itu konsep saya. Kemudian kita melihat tentang hubungan antara mertua dan menantu, yaitu Yitro dan Musa. Ini adalah satu hubungan yang sangat baik, yang kita melihat bahwa Yitro itu menasihati Musa, yang dimana Musa itu coba mengadili satu persatu umat Israel dan dia akan kelelahan. Dan Yitro sebagai mertua yang sangat bijak memberikan nasihat kepada menantunya, dan akhirnya itu menjadi satu hal yang sangat baik sekali dan sangat menolong pekerjaan daripada Musa. Sekarang kita lihat dengan Kaleb dan Otniel. Kaleb dan Otniel ini adalah hubungan antara mertua dan menantu, di mana Kaleb itu dia memperoleh tanah dari hasil perjuangannya dia pada masa tuanya, dan akhirnya dia memiliki menantu Otniel. Otniel ini adalah membantu Kaleb untuk merebut tanah itu, dan Kaleb sudah menjanjikan apabila engkau bisa merebut tanah itu,
tanah Hebron itu, maka anak saya akan berikan kepadamu sebagai istrimu. Dan akhirnya Othniel sebagai hakim pertama itu berhasil merebut tanah itu, dan kemudian Kaleb memberikan tanah untuk Othniel pada waktu itu. Jadi ini adalah hubungan yang saling menolong. Othniel menolong mertuanya dan Kaleb akhirnya memberi hadiah, memberikan upah kepada menantunya. Kemudian kita melihat tentang mertua dan Simson. Simson dan mertuanya di mana orang Filistin, di mana Simson menikah dengan orang Filistin, dan akhirnya ketika dia ketahui dia punya segala kelemahan, akhirnya Simson marah, dia pulang ke Israel. Ternyata mertuanya itu memberikan istri Simson itu kepada orang lain, dan akhirnya Simson itu balas dendam kepada orang Filistin itu. Nah, ini satu hubungan yang kalau kita bisa lihat bahwa ini satu hubungan yang mengerikan, saling membunuh akibat daripada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, ini yang menarik di antara hubungan antara Naomi dan Ruth. Nah, mertua dan menantu. Saya sudah berbicara sedikit tentang Yehuda dan Tamar. Itu aturan yang sama juga bagi Naomi dan Ruth. Di mana Naomi, di mana dia memiliki suami dan kemudian kedua anaknya meninggal, suaminya meninggal ketika mereka pergi ke satu daerah di daerah Moab, di mana suami Naomi meninggal, anaknya meninggal, dan akhirnya tinggal punya dua menantu. Nah, akhirnya ketika Naomi mau pulang ke Israel, menantunya itu mau ikut, keduanya mau ikut. Akhirnya Orpah akhirnya pulang ke Moab, tetapi Ruth tetap berkeras untuk mengikuti Naomi. Nah, saya memiliki pemikiran yang lain di sini. Kenapa Ruth berusaha menemani Naomi? Karena Ruth tahu kondisi keadaan daripada Naomi. Status Naomi seorang janda yang tidak punya anak. Maka menurut aturan pada waktu itu, maka harta daripada Naomi itu akan diambil, akan dirampas, karena dianggap bahwa Naomi adalah seorang yang terkutuk. Pada waktu itu dalam pemahaman itu, ketika Naomi harus pulang ke Israel, maka Ruth berusaha untuk menemani dia. Karena dengan adanya Ruth, maka Naomi itu terselamatkan daripada hukuman. Dia akan diambil hartanya. Makanya Ruth sebagai seorang menantu yang baik hati ini, menemani Naomi, dia menyelamatkan status daripada Naomi itu, dan akhirnya menjadi keberkatan luar biasa bagi Naomi, meskipun Ruth itu bukan orang Israel, dia adalah seorang Moab, orang yang dianggap kafir. Tetapi dari kandungan Ruth itu, maka lahirlah keturunan Yesus. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan hadiah kebaikan hati dari seorang menantu kepada seorang mertuanya. Di dalam Ruth, saudara lihat cerita dalam kitab Ruth. Kemudian kita melihat bahwa ada orang Lewi dan mertua. Orang Lewi dan mertua ini bicara bahwa orang Lewi ini memiliki seorang gundik, dan akhirnya dia menjemput istrinya kepada mertuanya, dan mertuanya itu cuma menunda-nunda. Akhirnya di jalan mereka punya masalah, dan akhirnya istri seorang Lewi ini akhirnya dibunuh orang dengan tragis. Ya, mungkin apa pelajaran yang dapat di sini, di mana mungkin mertua ini adalah kurang bijak menahan-nahan sehingga perjalanan mereka, sehingga akhirnya mereka harus menghadapi konsekuensi yang berat. Nah, mungkin ya karena orang Lewi ini mungkin adalah orang yang lebih tahu tentang situasi, sehingga tetapi memiliki perbedaan pikiran dengan mertuanya. Kemudian Saul dan Daud, ya ini merupakan satu mertua dan menantu yang dua-dua adalah orang hebat, di mana Saul adalah raja pertama. Ketika Daud memenangkan peperangan, Saul memberikan anaknya kepada Daud, tetapi karena Saul memiliki hati yang tidak benar, maka mengejar-ngejar Daud dan dia terpisah dengan Daud, istrinya akhirnya diberikan Saul kepada orang lain. Nah, ini adalah satu pelajaran yang kita melihat bahwa mertua yang jahat, istilahnya seperti itu. Dan kemudian Petrus dan mertua.
ternyata setelah Petrus mengikuti Yesus, dia punya mertua, dan Petrus berusaha untuk menyembuhkan mertuanya yang sedang sakit melalui mujizat atau penyembuhan dari Yesus sendiri. Mungkin ada hal-hal yang lain dalam Alkitab, tetapi kita melihat ini cukup mewakili tentang bagaimana apa yang terjadi di antara mertua dan menantu. Nah, sekarang prinsip apa di dalam Alkitab yang akhirnya kita harus pegang, itu merupakan prinsip yang sebagai prinsip yang jelas di dalam Alkitab mengenai aturan-aturan seorang hubungan antara seorang mertua dan menantu. Ya, pertama di dalam Alkitab, Matius 19 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini dinyatakan di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, Matius, Markus, Efesus dan sebagainya. Inilah prinsip firman Tuhan, di mana ternyata ini berbeda daripada yang saya bilang tadi tentang konsep pemikiran orang Muslim bahwa seorang suami itu adalah milik ibunya. Ternyata dalam Alkitab berbeda. Dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika seorang anak laki-laki menikah, itu berarti bahwa dia terpisah dalam hubungan, artinya dalam dia meninggalkan ayah dan ibunya, bukan berarti meninggalkan tidak ketemu lagi, bukan. Tetapi ini berarti bahwa dia sudah memiliki satu keluarga sendiri, yang dimana dia berhak mengatur keluarga sendiri dan bebas intervensi daripada orang tua. Nah, saya mengalami itu ketika saya melihat dan mempersiapkan diri ketika anak saya mulai mau menikah. Saya sudah belajar untuk merelakan anak saya untuk akhirnya ketika seorang anak laki-laki ini yang biasanya sangat tergantung kepada ibunya. Jadi kalau misalnya anak laki-laki biasanya di rumah menggulung ke meja aja suruh mama. Kalau mau makan aja suruh mama dan sebagainya, dia sangat tergantung kepada ibunya. Tetapi ketika dia menikah, di mana dia akhirnya sudah bersama dengan istrinya, dan seolah-olah kita kehilangan, seorang ibu akan kehilangan seorang anak laki-laki, dan akhirnya merasa ada sesuatu yang, waduh, sekarang saya benar-benar kehilangan anak saya. Dan mudah bagi saya apabila saya ini mulai cemburu kepada menantu saya, kalau saya tidak memahami tentang firman Tuhan ini. Jadi karena kasih saya kepada anak saya, sekarang anak saya itu sudah pergi dengan istrinya. Dia tidak ajak ibunya lagi. Dia tidak ajak orang tuanya lagi. Dia sudah memiliki satu keluarga sendiri. Mudah sekali saya menjadi cemburu dengan menantu. Tetapi akhirnya setelah mempelajari firman Tuhan ini, dan kita sudah pelajari bersama-sama bahwa memang itu berlaku bagi keluarga Kristen, di mana ketika anak itu menikah, maka dia akan membentuk sebuah keluarga. Dan dia akan meninggalkan ayah dan ibu, artinya dia akan bebas intervensi. Itu sebabnya kalau kita ingin mendidik anak kita supaya dia baik dalam keluarganya, lakukanlah itu sebelum dia menikah. Kalau dia menikah anak saya menikah umur 29 tahun. Tetapi ada yang anak menikah umur 22, 23. Ya cukuplah bagi kita untuk mendidik dia bagaimana dia bersikap baik di tengah-tengah keluarga dia. Supaya ketika dia menikah kita tidak mengajar-ngajari lagi. Kita tidak mengintervensi dalam keluarganya karena cukup waktu untuk mengajar bagi dia. Itunya dalam konseling keluarga yang sudah dibawakan di awal webinar ini, itu menjelaskan bagaimana peranan orang tua untuk mendidik daripada anak-anak, mendidik anak-anak ini, dan orang tua memberi contoh bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang istri dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Keluaran 20 ayat 12 berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini tertulis dalam Ulangan 5:16, Matius, Markus, dan Efesus juga.
Jadi bicara soal hormat. Dan ketika anak-anak menikah, itu hormat kepada orang tua itu tidak dibatalkan. Jadi ketika mereka pun sudah menikah dan mereka meninggalkan ayah dan ibu, tetap berlaku di mana mereka masih menghormati ayah dan ibu di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya bahwa dari dua ayat ini saja kita sudah mengetahui bahwa konsep-konsep kekristenan yang dapat kita rumuskan bersama-sama bahwa ketika anak ini menikah, bahwa orang tua sudah bebas intervensi terhadap anaknya. Istilahnya mendidik dia itu bisa dikatakan bahwa sudah selesai. Sekarang dia memiliki satu keluarga sendiri dan harap supaya pendidikan-pendidikan selama ini itu dapat berfungsi bagi dia. Nah, tergantung bagaimana orang tua, bagaimana keluarga itu mulai mempersiapkan. Kadang-kadang saya melihat bahwa ada orang tua itu yang merasa bahwa tabu mempersiapkan anak laki-lakinya untuk bisa mulai mempersiapkan bagaimana mereka akan menjadi suami, atau mempersiapkan anak perempuan bagaimana mereka menjadi istri. Nah, sebetulnya itu sudah dipersiapkan jauh sebelum mereka menikah. Sehingga ketika mereka menikah, mereka sudah memiliki satu keluarga yang dimana orang tua tidak intervensi lagi keluarganya. Karena tentu dia sudah memiliki konsep-konsep yang benar menurut Alkitab. Dan kemudian sekalipun anak sudah menikah dan dia meninggalkan ayah dan ibunya, mereka masih punya kewajiban dalam kehidupan ini selama mereka masih punya ibu dan ayah. Mereka harus menghormati ayah dan ibunya. Dan itu tentu dikatakan supaya lanjut umurmu, itu ada hadiah dalam kehidupan mereka apabila mereka menghormati ayah dan ibunya. Saya melihat juga persoalan di sini, di mana ketika ada seorang anak yang menikah, itu seolah-olah tidak peduli lagi dengan orang tua. Apalagi bagaimana menantu memperhatikan mertuanya. Nah, ini yang saya melihat bahwa dia melanggar suatu hukum di mana menghormati ayah dan ibu. Nah, saya memiliki mertua. Kalau ayah dan ibu saya sudah lama meninggal, tetapi saya memiliki mertua. Mertua saya umur panjang, diberkati umur yang panjang, umur tahun ini 84 tahun. Dua-dua sudah tua 84 tahun. Dan mereka tinggal sendiri karena anak-anaknya sudah memiliki rumah sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak, karena sudah tua, jadi kita ada, karena 5 bersaudara, suami 5 bersaudara, jadi kita ada giliran setiap bulan satu anak yang memberi makan kepada orang tua karena mereka sudah tua, otomatis mereka tidak punya penghasilan, tidak bisa bekerja lagi, dan akhirnya mereka giliran anak-anak memberikan makanan. Nah, karena kami ada 2 yang di luar kota, jadi kami hanya kirim duit. Nah, setiap itu. Tetapi setelah saya memahami tentang peranan seorang menantu kepada mertua, dan saya melihat bahwa ini adalah merupakan satu hukum di mana mertua, meskipun itu mertua, tetapi dia adalah ayah ibu saya secara rohani, karena demikian tertulis dalam Alkitab. Maka saya menghormati dan saya berusaha bagaimana caranya, meskipun kami tidak memiliki penghasilan yang banyak karena kami adalah seorang pendeta juga, maka saya berkata kepada suami bahwa selain daripada kami punya tanggungan, kewajiban per bulan yang dimana giliran kami per bulan, saya juga dan suami itu mengirimkan uang untuk mertua itu setiap bulan. Itu lain daripada kewajiban kami. Karena saya tahu ini adalah harapan Tuhan terhadap anak-anak, supaya bisa menghormati ayah dan ibu, memelihara mereka. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan di dalam bahwa kita itu jangan berkata bahwa nanti kalau kita tidak memelihara orang tua, nanti kita berkata bahwa
Kan uang sudah dipersembahkan di bait Allah dan tidak ada uang lagi untuk orang tua. Nah, dikatakan bahwa itu adalah anak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak, saya sebagai seorang menantu, ya harus berbuat baik kepada mertua, harus menghormati mereka, harus memelihara mereka. Karena demikianlah yang dikatakan firman Tuhan. Meskipun kami ini sudah dikatakan berkeluarga, memiliki biaya kos yang tinggi karena kami juga anak-anak kuliah dan sebagainya, tetapi jangan sampai melupakan orang tua. Karena demikian kata firman Tuhan. Jadi kadang-kadang orang berkata, wah saya kan hanya memiliki misalnya gaji 5 juta. Sekarang gajimu 5 juta. Orang tuamu gajinya berapa? Kalau kamu mau memberikan sebagian kepada orang tuamu, bukankah itu merupakan penggenapan hukum daripada orang anak-anak itu memberikan untuk orang tua? Sekalipun misalnya mungkin tidak banyak, mungkin tidak karena banyak saudara dan sebagainya. Kemudian, prinsip-prinsip relasi mertua dan menantu. Pertama adalah praktekkan kasih agape. Nah, ini kasih agape itu sekali lagi saya bilang bahwa dalam Alkitab itu tidak tertulis kasih eros dan storge, tetapi phileo dan agape. Nah, apa itu agape? Di dalam hubungan-hubungan antara jemaat, hubungan antara suami istri itu, di dalam Alkitab itu tertulis kata agape. Agape itu adalah kasih yang diperkenalkan Tuhan. Dengan definisinya adalah, agape adalah kasih yang ditandai dengan pengorbanan orang yang mengaku mengasihi. Apabila Anda mengaku Anda mengasihi orang lain, maka Anda lebih dahulu berkorban. Apabila Anda mengaku mengasihi orang tua, mertua, atau menantu, Anda yang harus menunjukkan pengorbanan. Karena kasih itu identik dengan pengorbanan. Bagaimana Anda bisa menunjukkan kasih itu ada unsur pengorbanan dalamnya. Apabila Anda hanya berkata bahwa Anda mengasihi tapi Anda tidak berkorban di dalamnya, maka itu bukan kasih agape. Nah, itu cuma semacam kasih yang berada di mulut. Nah, itu sebabnya praktekkanlah kasih agape kepada menantu Anda. Tunjukkan pengorbanan Anda. Dan praktekkanlah kasih agape kepada mertua Anda. Tunjukkanlah pengorbanan Anda. Maka kasih Anda itu dapat dirasakan oleh orang lain, bukan cuma didengar. Kasih Anda itu bisa dirasakan oleh menantu Anda. Kasih Anda bisa dirasakan oleh mertua Anda, bukan cuma didengar. Kemudian yang kedua adalah hormati privasi. Sebagai seorang mertua dan seorang menantu, kita memiliki privasi yang berbeda-beda. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika meninggalkan ayah dan ibunya itu berarti bahwa kita sudah selesai, kita punya urusan dengan anak-anak ini dan kita tidak mudah untuk intervensi, kecuali anak-anak itu meminta nasihat kepada orang tua. Yang berikut adalah tidak boleh mengabaikan. Meskipun mengutamakan relasi nikah di atas relasi anak orang tuanya, tidak boleh mengabaikan orang tua. Namun harus dilakukan atas persetujuan pasangan. Jadi kembali lagi ya, jadi kita walaupun sudah dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya, bukan berarti kita mengabaikan orang tua. Itu beda. Kita harus tetap memiliki hubungan sebagai seorang anak dan orang tua. Tetap melihat kalau dia jauh sering telepon lah, kalau dia dekat masih bisa dijangkau sering datanglah berkunjung kepada orang tua. Saya merasakan bahwa ketika punya cucu pun kita sangat merindukan anak-anak dan orang tua. Kadang-kadang anak-anak tidak berpikir karena mereka sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan apa yang ada di depan mereka lupa perasaan orang tua. Nah, kemarin saya WA kepada menantu saya. Saya berkata kepada menantu saya bahwa Mama akan mengadakan webinar tentang mertua dan menantu idaman. Jadi Mama
mau tanya. Nah, karena menantu saya Sisi, namanya Fresi, Sisi, Mama mau tanya, apa yang Sisi ingin katakan kepada Mama sebagai mertua? Dan katakanlah Sisi, jangan merasa takut. Katakan apa saja, jangan merasa takut. Ini akan menolong Mama menjadi seorang mertua yang baik. Kemudian menantu saya membalas, dia berkata, Mama, Sisi cuma minta supaya Mama menerima Sisi sebagaimana adanya Sisi. Siapapun Sisi dalam kelemahan, kelebihan Sisi, Mama terima. Dan kedua, dia minta kepada saya, Mama, kalau ada Sisi ada salah, Mama jangan khawatir. Kalau Sisi melakukan sesuatu yang Mama tidak senang, tolonglah Mama kasih tahu. Tidak usah khawatir, Mama kasih tahu saja kalau Sisi melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, ini yang ketiga yang benar-benar saya ini belum melakukan. Dia berkata, Mama, saya mau jadi teman Mama. Wah, ini menantu mau jadi teman mertua. Dan saya merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya, baru bagi seorang menantu itu mau jadi teman. Bisa bayangkan teman itu seperti apa, bisa bermain bersama-sama, bisa ketawa bersama-sama, bisa kejaran bersama-sama. Ya, apakah seperti itu? Saya berkata, oh ya, Mama mau berusaha untuk melakukan hal yang ketiga itu, yang bagi saya itu merupakan sesuatu yang permintaan seorang menantu yang saya harus benar-benar harus belajar. Kemudian dia berkata, juga Mama, saya mau tanya, apa yang Mama harapkan dari Sisi sebagai seorang menantu? Saya cuma minta satu, saya bilang, Sisi, Mama cuma minta satu. Jangan jauhkan cucu Mama dari Mama. Itu saja, cuma satu. Jadi sering kami telepon video call, meskipun misalnya mungkin sebagai seorang menantu merasa, waduh sudah telepon lagi karena dia tinggal di Balikpapan, tapi menantu saya baik, kadang-kadang lihat kalau ada telepon, dia telepon balik, langsung bicara dengan cucu. Cuma itu saja, itu penghiburan Mama untuk cucu. Nah, jadi kita relasi itu harus tetap dipelihara, di mana orang tua menghormati privasi, tetapi anak-anak juga harus tidak boleh mengabaikan orang tua. Nah, ini ada Dr. Paul Gunadi berkata bahwa orang tua bebas mengemukakan perasaannya kepada anak tanpa harus dihantui rasa takut kepada menantu. Jadi anak tidak harus menceritakan komentar orang tua terhadap anaknya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Dr. Paul Gunadi, mungkin dalam hal misalnya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kalau misalnya terjadi kelihatan ada masalah-masalah yang berat. Dan masalah-masalah yang berat, maka orang tua perlu untuk bicara kepada anaknya, tetapi anaknya jangan mentang-mentang orang tua bicara begitu, dia langsung sampaikan kepada istrinya dan menjadi persoalan. Nah, kemudian prinsip-prinsip umum mertua dan menantu adalah terimalah mertua dan menantu Anda dengan kasih. Seperti kata menantu saya, Mama, terimalah Sisi sebagaimana Sisi adanya, baik buruknya terimalah. Hargailah. Kalau kita menghargai orang lain, kita menghargai orang-orang di sekeliling saya, hargailah orang-orang terdekat kita. Suami, istri, anak-anak, juga mertua atau menantu. Hargailah mereka. Nah, kita kemarin saya sudah banyak bicara soal di dalam kecerdasan sosial itu, bicara soal semua orang berharga, mulia dan layak dicintai. Jadi kita harus memandang setiap orang itu seperti itu, bahwa semua orang itu berharga, mulia dan layak dicintai tanpa syarat. Nah, itu adalah self-esteem. Kalau self-confident adalah kita menghargai orang menurut prestasi dia. Tetapi itu adalah nanti merupakan satu hal yang lain daripada self-esteem, di mana Tuhan berkata bahwa Dia menghargai, mulia kita semua, mengasihi kita semua.
Berilah saran dengan menggunakan komunikasi asertif. Kalau memang kita harus memberi saran, maka kemukakan hal asertif. Asertif itu adalah komunikasi yang sekarang oleh pemerintah itu diajarkan kepada guru, kepada murid, kepada siapapun. Asertif itu adalah komunikasi tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kita seringkali kalau kita menyinggung, dikatakan kemarin kita sudah belajar tentang kecerdasan emosi. Kalau kita sudah memancing emosi orang, jangan harap komunikasi kita diterima dengan baik. Maka kalau kita di dalam komunikasi, usahakan kita komunikasi berhati-hati supaya komunikasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Apa yang kita inginkan bisa tersampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik, bahkan dilakukan dengan baik. Kemudian bantulah mertua atau menantu memahami Anda. Jadi kalau misalnya menantu tidak mengerti tentang keadaan ini, nah kita harus bantu memberitahukan kepada anak-anak menantu bahwa mama ingin seperti ini. Saya mendengar seorang mertua berkata bahwa dia berkata karena datang ke rumah orang tua dan anak-anak sibuk dengan mereka punya urusan. Dan akhirnya mertua ini cepat pulang, tetapi dia sudah merasa diabaikan. Nah, kemudian setelah disampaikan bahwa mama itu kalau datang, tolonglah, bukan mama mau minta dihormati, tolonglah supaya diperhatikan kehadiran mama. Akhirnya keluarga muda itu hanya ketika mamanya datang, langsung disambut. Ternyata hal-hal seperti itu tidak disengaja. Karena bukan mereka dalam pekerjaan, mereka tidak sengaja mengabaikan orang tua. Nah, orang tua harus membantu menantu atau anaknya memahami perasaan mereka dengan komunikasi asertif. Jangan jauhkan anak dari mertua. Nah, itulah yang saya harapkan dari menantu saya. Jangan jauhkan cucu saya. Nah, saya juga baru tersadar. Bukan saya sengaja, kadang-kadang jarang menelepon mertua dengan anak-anak. Karena tentu mertua itu sangat merindukan cucu mereka. Nah, saya terkadang tidak memikirkan akan hal itu bahwa itu adalah penting. Setelah saya memiliki cucu, maka saya menyadari bahwa ternyata saya merindukan cucu, demikian juga mertua saya merindukan anak-anak saya. Kemudian buatlah anak, menantu, dan cucu Anda senang berada di rumah Anda sebagai mertua. Jadi kalau mereka berkunjung, buatlah sesuatu yang menyenangkan. Jangan sinis, jangan marah. Atau karena anak saya tiap hari Sabtu datang, maka saya sering membuat makanan kesukaan anak dan menantu. Sehingga mereka senang datang ke rumah. Mereka merasa, wah kalau datang ke rumah mama, itu pasti ada sesuatu yang mereka senang. Dan mereka itu akan berusaha untuk datang terus. Nah, seringkali anak-anak itu tidak mau datang ke rumah orang tua karena kan sampai di sana cuma dinasihati, baru kemudian dimarah-marah, kemudian disinggung-singgung dan sebagainya. Nah, kenapa mereka tidak mau datang? Ya karena tidak senang. Mereka sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka buatlah anak dan menantu serta cucu Anda senang berada di rumah Anda sebagai seorang mertua. Demikian juga anak itu seperti tadi bahwa anak harus memahami bahwa orang tua, kalau orang tua datang tolong diperhatikan. Meskipun kamu sibuk, perhatikanlah orang tua. Nah, proses mendapatkan mertua idaman. Nah, ini merupakan sesuatu yang mungkin menjadi diskusi kita semua. Otomatis untuk mendapatkan orang tua idaman, ya otomatis ketika kita menikah, kita mendapatkan orang tua otomatis. Jadi kita tidak bisa pilih mertua. Karena kalau kita pilih suami, ya pasti kita mendapatkan mertua, seperti itu. Nah, kemudian pendidikan rohani yang baik. Tentu kalau dalam keluarga memiliki jadi calon suami dan istri yang baik pasti dimiliki oleh orang tua yang baik. Jadi kalau suami saya baik, pasti karena orang tuanya baik. Dan kemudian pendidikan rohani yang baik, mereka dididik dalam rohani yang baik, maka saya pasti memiliki mertua yang baik. Dan
kemudian apabila terjadi bermasalah, misalnya suami saya baik tetapi orang tuanya bermasalah, misalnya, maka perlu cari pertolongan untuk, misalnya siapa tahu ada suami ini memiliki pengaruh dalam hubungan dengan keluarga, tapi tidak semua. Kemudian proses mendapatkan menantu idaman. Ya, ini yang saya praktekkan, saudara-saudara. Doakan anak Anda agar menemukan pasangan yang tepat sejak anak Anda itu masih kecil. Ketika anak saya masih kecil, saya sudah mendoakan untuk orang yang akan menikah dengan mereka. Saya meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan menantu yang tentu kriteria saya adalah cinta keluarganya, cinta akan Tuhan, dan cinta orang tua. Dan tentu dia menjadi seorang menantu yang baik di tengah-tengah keluarga. Itu permintaan doa saya, mendoakan ketiga anak saya, supaya mereka akan mendapatkan pasangan yang baik, dan itu yang akan menjadi menantu saya. Kemudian bimbing anak Anda jauh sebelum mereka pacaran. Anak saya yang pertama dan yang kedua karena lebih besar, yang ketiga itu sudah masih kecil, masih umur 11 tahun. Yang tua sekarang sudah berumur 32 tahun, sudah 3 tahun menikah, dan yang kedua itu berumur 21 tahun, 22 tahun tahun ini. Dan saya sebelum mereka pacaran, saya sudah memberitahukan, pokoknya kalian akan pacaran. Malah saya di rumah sering bercanda kepada anak-anak, ya ada cewek cantik kah di sekolah, atau sudah dapat pacar kah di sekolah. Saya sering bercanda kepada anak-anak, mereka sangat terbuka dengan saya. Tapi saya berulang-ulang kali saya berkata, pertama, kalau kamu mau pacaran, pertama harus seiman. Baru yang kedua, kalau sudah pacaran, mama tidak akan menjodohkan, tetapi pertama carilah yang seiman. Baru yang kedua adalah, kalau sudah dapat, tunjukkan kepada mama bahwa sebelum kamu cinta kepada dia lebih dalam, bawa ke mama. Mama mau lihat orangnya seperti apa. Karena biasanya orang tua punya naluri. Dan itu di proses itu dialami saya ketika anak saya mulai pacaran. Sejak SMA dia pacaran, dia bawa ke rumah. Saya lihat dan saya tanya, lo apa enggak sama-sama lagi? Udah putus mah. Kenapa? Dia cerita. Kemudian dia bawa juga kasih tahu tentang dia pacaran dengan ini dan sebagainya. Dan saya berkata, bawa ke rumah dong. Oh belum mah, nanti kalau sudah serius saya bawa ke rumah. Nah, apa sebab saudara-saudara? Sekalipun dia seiman, saudara-saudara, ada sifat-sifat buruk, yang karakter-karakter buruk yang ada pada anak dan ada pada calon menantu saya. Dan itu orang tua bisa melihat akan hal itu. Saya seringkali melihat bahwa ada banyak orang tua mengabaikan akan hal ini. Ketika anak mulai pacaran, mereka tidak mengarahkan. Dan akhirnya ketika anak menikah, istilahnya dengan orang yang salah. Kalau seandainya anak menderita, maka orang tua pasti akan menderita. Itu sebabnya saya mempersiapkan anak-anaknya untuk menunjukkan cara, bukan menunjukkan orang, tapi menunjukkan cara mendapatkan pasangan yang baik. Karena kalau dia menikah dengan orang yang tepat, maka otomatis keluarganya baik, dan saya memiliki menantu yang baik. Dan saya membimbing anak-anak saya ketika mereka baru pacaran. Maka intervensi segera apabila anak-anak itu melakukan kesalahan. Sebab masa depan anak Anda adalah masa depan anak Anda juga. Jadi pengalaman saya ketika anak itu pacaran dengan mempunyai seorang yang sifatnya jelas-jelas tidak baik. Sifatnya jelas-jelas merusak. Saya melarang anak saya. Saya berkata, coba kamu lihat seperti ini. Kamu akan mengalami seperti ini. Dan anak saya putuskan. Karena dia melihat bahwa itu mengancam kebahagiaan keluarga di masa depan. Dan kita orang tua sebelum dia menikah, kita punya hak untuk intervensi agar dia memiliki pasangan yang tepat. Karena kalau dia memiliki pasangan yang tepat, kita ikut bahagia. Sumber konflik mertua dan menantu, yaitu perbedaan karakter seperti tadi,
ekspektasi yang tinggi, kita punya harapan yang tinggi. Oh, nanti kalau saya punya menantu seperti ini, nah dia akan menjadi seperti ini. Apalagi kalau misalnya menantu saya adalah seorang yang kaya, nanti dia akan banyak beri uang kepada saya. Nah, jangan berharap seperti itu. Nanti akan jadi masalah dan kecewa. Nah, kemudian terjadi kompetensi. Biasanya terjadi kompetensi antara mertua dan menantu itu saling untuk berlomba-lomba, itu menjadi sumber konflik. Kemudian perbedaan dalam mendidik anak. Nah, ini saya rasakan. Cucu saya kalau datang, kalau dia menangis, maka saya akan bertanya, kenapa dia menangis? Nah, kadang-kadang kita berkata, kenapa dia gini dan sebagainya. Kadang-kadang orang tua berkata, "Ma, dia harus disiplin, dia harus begini dan sebagainya." Tapi seorang nenek tidak tega melihat cucunya itu menangis. Nah, itu jadi perbedaan. Nah, itu juga tinggal dalam satu rumah. Dan ini kalau seandainya tidak menjadi konflik, tidak masalah. Tetapi kalau menjadi konflik, mungkin lebih baik perlu cari tempat lain. Komunikasi yang buruk. Saya bilang tadi bahwa kita suka judge, ini bukan cuma karena menantu dan mertua, tetapi kepada siapapun kita kalau ngomong suka menghakimi, nah itu pasti akan terjadi masalah. Maka komunikasi yang baik adalah komunikasi asertif, yang tidak menyinggung, tetapi komunikasinya, pesannya tersampaikan. Adanya intervensi dari orang tua, misalnya yang saya bilang tadi bahwa dalam keluarga orang tua terlalu ikut campur. Nah, hilangnya rasa hormat kalau sudah tidak ada menghormati, misalnya sudah mulai dari kebutuhan emosi tidak terpenuhi, kemudian ada kata-kata yang kasar, maka rasa hormat itu pasti akan hilang. Sikap yang harus dijaga, terimalah mertua sebagai orang tua sendiri. Terimalah menantu sebagai anak sendiri. Itu kata-kata daripada menantu saya. Dan jadi kita jangan membedakan. Kalau kita membuat teh untuk anak kita, teh untuk menantu kita. Itu yang saya praktek. Untuk menantu kita, itu kita sudah buat sendiri. Nah, kalau kita tidak mau buat untuk anak kita, ya tidak masalah. Tapi kalau kita membedakan seperti itu, nah anaknya, menantu itu akan mulai membedakan juga tentang orang tuanya dan orang tua mertua. Karena dia sudah melihat contoh. Dia dibedakan, maka dia akan membedakan juga. Kemudian yang kedua adalah jika ada masalah, ampuni dan bertumbuh bersama. Bicarakan baik-baik, mengampuni dan bertumbuh bersama-sama. Dan yang ketiga adalah memahami, saling menghormati, menerima perbedaan, dan mengadakan penyesuaian. Ini dimanapun kita pasti akan perlu dalam hubungan-hubungan dengan orang lain. Dan kemudian perlu berdoa bersama-sama. Pernah kita dengan keluarga kita, sama-sama anak-anak kita berdoa bersama-sama. Anak saya setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu dia pulang dari Balikpapan, dan habis gereja pada sore atau malam hari dia pulang lagi ke Balikpapan. Sebelum dia pulang, kami berdoa bersama-sama. Dan ini akan menyempurnakan hubungan. Dengan kehadiran Tuhan dalam keluarga, maka itu akan menyempurnakan hubungan kita bersama. Oke, jadi itu saja. Terima kasih, mungkin sudah agak panjang apa yang saya sampaikan. Saudara-saudara boleh boleh memberikan pertanyaan apabila ada yang ternyata ada menantu saya yang ikut mendengar pada hari ini. Terima kasih. Izin Bu Dike, terima kasih. Sudah ada pertanyaan di kolom chat, Bu, dari Gideon. Mungkin saya bacakan. Ya. Kita sering mendengar bahwa seorang bujang dan laki-laki atau perempuan sebelum menikah itu milik bersama, namun ada seorang teolog, dosen teologi berkata, seorang bujang, gadis atau perjaka itu milik Tuhan dan milik orang tuanya. Menurut Bu Dike, seorang bujang itu milik siapa? Terima kasih, mohon dijawab. Ya, seorang bujang itu milik Tuhan, Bu. Kita mengetahui bersama-sama meskipun itu anak kita, bahwa anak-anak itu adalah anugerah Tuhan dan tidak pernah dalam kehidupan kita yang kita akan berkata bahwa anak itu adalah milik kita.
Kalau kita mulai mengklaim bahwa anak itu adalah milik kita, kita akan mulai memikirkan bahwa anak itu akan kita atur menurut kemauan kita, akan kita bawa menurut apa yang kita mau. Tetapi anak-anak itu adalah milik Tuhan, dan mereka harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Gitu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Mungkin untuk Pak Gideon, kalau belum puas nanti bisa japri Bu Dike ya Pak Gideon. Atau ada mungkin yang lain, silakan pertanyaannya langsung bisa disampaikan kepada Ibu Dike, ketua kita yang sangat luar biasa ya. Di siang hari ini saya aja merasa terberkati sekali. Ya, mari Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh langsung atau raise hand atau langsung buka aja mic-nya, langsung bertanya kepada Ibu Dike. Silahkan kalau ada usul juga yang saudara-saudara, yang teman-teman yang masih merasa bahwa menurut saya seperti ini, silakan. Kita lagi membuat satu rumusan yang akhirnya mungkin ini bisa dijadikan sebagai satu bahan pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di dalam masyarakat atau di dalam gereja, supaya keluarga-keluarga itu menjadi semakin harmonis dengan adanya hubungan antara mertua dan menantu yang harmonis. Silakan, ada yang mungkin tidak bertanya tapi mau menyampaikan usul atau hal yang dalam dirinya untuk apa yang dia pikirkan. Silakan. Mari Bapak Ibu, silakan. Yang belum menikah juga boleh bertanya kok. Ya, yang belum menikah bisa menjadi bekal untuk rumah tangga nanti. Boleh Bu, saya ingin tanya Bu. Oh ya, Silakan. Ya Bu, jadi kan saya lihat ada contoh lah, banyak orang yang sudah menikah suami istri dan tidak lama kemudian salah satu pasangannya sudah pergi, tiada, dipanggil Tuhan gitu Bu. Apakah tetap membangun, kan pasti ada rasa nggak enak sudah pasti, apalagi sudah tidak ada lagi gitu dengan istrinya dan juga karena sudah tiada. Dan apakah tetap membangun hubungan yang baik gitu Bu? Apa tetap dengan menantu ya mertuanya gitu Mas Bu. Apakah tetap membangun komunikasi yang baik itu gimana? Menurut Ibu gimana? Karena sudah tiada nih istrinya gitu. Ya, jadi dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika pernikahan terjadi itu menyatukan keluarga-keluarga yang keluarga istri dan keluarga suami. Jadi konsepnya ketika anak saya menikah, maka besan saya itu sudah menjadi keluarga saya. Itu menurut konsep Perjanjian Lama, bahwa pernikahan itu menyatukan dua keluarga yang berbeda. Nah, ketika pun misalnya terjadi yang satu sudah meninggal, bahkan sudah menikah lagi, apakah itu akan memutuskan silaturahmi atau memutuskan hubungan keluarga seperti itu? Saya kira bahwa kalau menurut jawaban saya mungkin tidak ya. Tidak. Dalam hal ini kita tetap merasa bahwa itu adalah misalnya ya contohnya ya, misalnya suami saya meninggal contohnya. Yang mertua saya tetap adalah mertua yang saya akan hormati sebagai orang tua, karena Alkitab berkata demikian, hormati dia. Meskipun misalnya saya menikah lagi, nah saya akan tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Tetapi mungkin dalam hal mereka ikut campur, misalnya dalam hal untuk lebih masuk lagi itu mungkin sudah lebih terbatas. Tetapi dalam hubungan kekerabatan kita, bagaimana kita memutuskan hubungan, misalnya yang satu sudah meninggal, sedangkan kita memiliki satu perasaan bersaudara di dalam iman kita. Sebagai orang yang percaya pun kita sudah bersaudara. Jadi apapun yang terjadi kita bersaudara, apalagi kita pernah memiliki hubungan kekerabatan lewat pernikahan itu. Mungkin itu jawaban saya, Efraim. Ya,
Jadi kalau misalnya kamu punya misalnya kakak ipar atau yang sudah meninggal, tetap mereka dianggap sebagai saudara. Itu misalnya. Oke, dari saya. Ada lagi? Ya, Ephraim, semoga puas ya dengan jawaban Bu Dike. Kalau belum puas nanti bisa kita tanya ulang sewaktu bertemu. Mari Bapak Ibu yang lain. Oke, mungkin saya perkenalkan menantu saya dulu. Boleh buka video Sisi? Halo. Halo Sisi. Halo. Mana videonya? Hah? Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Nggak apa-apa. Buka aja videonya supaya dikenal sama teman-teman. Itu. Halo sayang. Ini mau lagi ke Samarinda. Oke. Jadi itu ya. Jadi terima kasih. Kalau mungkin sudah tidak ada lagi, kita segera tutup. Ini sudah mungkin sudah. Ya, dari saya, Bu. Silakan. Ya, ayo, silakan. Ya, sebelumnya shalom. Terima kasih diberikan. Perkenalkan, saya Robert dan saya belum menikah. Ya, pertanyaan dari saya. Ini kan judul dari seminarnya adalah mertua dan menantu idaman. Ketika kita berbicara tentang idaman, pastinya kita memiliki ekspektasi masing-masing sebagai mertua dan sebagai menantu. Ya, pertanyaan dari saya, ekspektasi apa seperti itu? Ekspektasi apa atau nilai-nilai apa yang harus kita miliki? Ekspektasi bijak atau nilai bijak seperti apa yang harus kita miliki sebagai orang Kristen agar itu bisa menjadi sebuah sudut pandang untuk kita melihat menantu kita seperti apa, menantu idaman kita seperti apa, atau mertua idaman seperti apa. Dan juga sebaliknya, hal bijak apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi calon mertua kita atau mertua kita sendiri yang mungkin memiliki ekspektasi yang tidak dapat kita penuhi seperti itu. Karena ekspektasi mertua seperti ini dan kita memiliki porsi yang seperti ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Robert. Kapan menikah nanti? Disegerakan. Belum? Belum. Oke. Jangan lupa ya, diundang kami ya, Air Hidup Ministry. Siap. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah nilai-nilai apa, ekspektasi apa yang akan kita punya untuk kalau Anda ingin menikah dengan pacar Anda sebagai istri ya Robert punya istri itu otomatis sudah ada bonusnya mertua. Jadi tidak mungkin menikah dengan istri dan saya tidak mau mertua yang ini, saya mau mertua yang sana, tidak mungkin. Jadi otomatis ketika Anda memiliki seorang istri, maka Anda memiliki seorang mertua juga yang baik. Nah, bagaimana supaya Anda bisa memiliki apa ekspektasi Anda? Ya, tentu Anda ingin memiliki seorang mertua yang mencintai Anda sebagaimana anaknya sendiri. Nah, saya kira bahwa kita sebagai orang tua, tidak ada orang tua yang pernah melakukan sesuatu yang jahat bagi anaknya. Nah, jadi tidak ada seorang tua yang ingin melakukan sesuatu yang, ya itu mungkin ada, tetapi 1-2 orang yang memiliki stres atau gangguan kejiwaan. Tetapi sebagai orang tua yang normal, tidak pernah dia menginginkan anaknya itu mendapatkan sesuatu hal yang jahat. Nah, kalau Anda memiliki seorang mertua yang memperlakukan Anda sebagai anaknya sendiri, itu merupakan satu anugerah. Itu merupakan satu anugerah. Nah, saya tentu sebagai seorang mertua ketika anak saya memperkenalkan calon istrinya kepada saya, maka saya merasa bahwa ini adalah orang yang dicintai oleh anak saya. Dan otomatis saya belum lihat sifat-sifatnya seperti apa, saya belum tahu banyak, tetapi karena dia adalah seorang yang dicintai oleh
anak saya, maka saya mencintai orang yang dicintai oleh anak saya. Nah, saya berusaha untuk memperlakukan menantu saya seperti anak saya sendiri. Nah, makanya sangat beruntung, saya bukan makam puji ya, sangat beruntung anak-anak yang memiliki mertua, yang mencintai anaknya itu seperti menantunya itu seperti anaknya sendiri. Jadi ekspektasi ya. Kemudian ekspektasi bagaimana kita memiliki menantu. Ya otomatis kita memiliki menantu itu seperti kita ingin menantu saya memperlakukan kami itu seperti orang tuanya sendiri. Tidak mungkin seorang menantu seorang anak itu memiliki memiliki sesuatu yang jahat untuk orang tuanya sendiri. Pasti dia akan menyayangi, dia akan memelihara orang tuanya sendiri. Dan ekspektasi itu adalah bagaimana kita memiliki seorang menantu yang memperlakukan orang tuanya sebagai mertuanya sebagai orang tuanya sendiri. Jadi gitu, sederhana. Jadi ekspektasinya supaya mertua memperlakukan menantu seperti anaknya sendiri dan menantu memperlakukan mertua sebagai orang tuanya sendiri. Kemudian apa yang kedua? Ya, hal bijak apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi calon mertua atau mertua yang mungkin memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kita sementara kita tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Nah itu makanya kita belajar. Kita belajar melalui webinar ini ya, Robert ya. Tadi kita sudah belajar bahwa kita harus bisa menerima menantu kita harus mengasihi mereka seperti anak kita. Nah, ini maksud daripada Air Hidup mengadakan webinar ini supaya semakin banyak orang tahu bagaimana menjadi seorang mertua yang idaman, menantu yang idaman. Sayangnya tidak mendapatkan banyak respon daripada orang. Dan saya melihat kalau di sini ada 10 orang bisa menyampaikan, bisa mengajarkan kepada orang lain supaya orang bisa mengetahui. Jadi Robert itu mungkin bisa memberikan pengajaran-pengajaran ini kepada orang lain supaya orang lain itu bisa mengetahui bahwa ternyata tidak boleh terlalu berekspektasi tinggi terhadap menantunya nanti itu akan menjadi persoalan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua seperti itu ya ajarilah mereka, Robert ya, supaya menjadi mertua idaman. Terima kasih. Oke, satu lagi mungkin Bu Dike dari Mbak Ya. Hesti. Bagaimana cara menanggapi atau cara bersikap bijak terhadap mertua yang belum atau masih susah menganggap menantu sebagai anak sendiri? Ya, oke. Jawaban saya sama, Mbak Hesti, bahwa ya semua itu perlu metanoia, ya, perubahan pikiran. Karena saya bilang bahwa apa yang terjadi di dalam dunia sekarang itu bermacam-macam nilai-nilai kebudayaan yang bukan berasal daripada Alkitab. Ya, ada nilai-nilai kebudayaan yang berasal dari mungkin dari suku-suku tertentu atau dari agama tertentu yang diambil dan itu dijadikan pegangan. Sehingga mereka berpikir mengklaim itu benar, padahal tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Hanya ada satu cara, mengajar supaya mereka itu bisa bermetanoia. Mungkin Anda, Ibu Hesti, tidak akan mengajar mertua Anda. Contohnya apabila itu mertua Anda. Tetapi sebaiknya itu diajarkan di gereja-gereja. Di gereja, di khotbah-khotbah diajarkan supaya terjadi metanoia. Para mertua-mertua ini akan bersikap seperti apa yang Alkitab harapkan. Gitu. Jadi tidak ada cara lain selain ada perubahan pikiran daripada orang tua atau para mertua, para menantu yang ada dalam Kekristenan. Gitu dari saya. Ada pertanyaan yang resen satu lagi, Bu, dengan Pak Fernandes. Mari, Pak. Ya. Silakan Pak Fernandes. Ya, salam Bu. Saya melanjutkan dari tadi sedikit tertarik yang dari saudara Robert tadi masalah ekspektasi menantu mertua tadi atau mertua menantu.
Ini Bu, dalam masa pacaran itu kan calon menantu siapapun itu kebanyakan pasti kan ketika pacaran itu pasti ditampilkan baik-baiknya aja. Hampir jarang ketika pacaran itu ada menampilkan apalagi anak muda ya, pasti yang dilihat akan selalu manisnya aja. Nah, ketika dalam menjadi suatu pasangan istri ternyata ada perubahan gitu. Bagaimana sikap seorang mertua terhadap perubahan itu, atau sebaliknya, kan kita gini Bu, seorang mertua itu pasti punya ekspektasi yang tinggi terhadap menantunya. Nah, menantu ini kan juga tidak serta-merta dia melakukan hal-hal yang mungkin negatif itu karena dirinya sendiri. Biasa dibawahi dengan latar belakang suku, kebudayaan, apalagi di Indonesia ini kita nggak bisa menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Ada beberapa suku yang menganggap bahwa laki-laki itu nomor 1, perempuan nomor 2, dan secara nggak sadar itu mencetak menjadi generasi, sorry ya, laki-laki yang agak brengsek, karena di rumah dia menjadi raja. Nah, dengan kondisi seperti itu, pasti dong sebagai mertua melihat anaknya diperlakukan seperti itu kan ada nggak rela dong. Nah, seperti itu. Gimana tanggapannya untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Ya, itu aja Bu. Terima kasih Pak Fernandi. Sudah menikah? Puji Tuhan sudah Bu. Oh ya, begitu. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 jawaban saya ya. Pertama adalah, nah, seperti saya sudah bilang bahwa dalam mendapatkan menantu dan mendapatkan mertua idaman itu diawali dengan doa. Nah, apa yang Pak Fernandes bilang bahwa ketika menikah, ketika menikah kemudian tidak seperti yang ditampakkan sebelum menikah, itu hanya setelah menikah baru kelihatan aslinya. Itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia ya. Kita tidak bisa untuk terlalu banyak untuk berharap bahwa apa yang ditunjukkan itu sesuai dengan yang sudah ada. Kita tidak terlalu banyak berharap karena itu di luar kemampuan manusia. Hanya bisa dibawa dalam doa. Makanya saya berkata bahwa jauh-jauh sebelumnya saya sudah berdoa kepada Tuhan ketika anak-anak saya masih kecil. Saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak saya ini mendapatkan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Otomatis itu dalam mereka adalah menantu-menantu yang tentu cinta keluarga, cinta Tuhan, dan cinta kepada orang tua, dan mereka adalah menantu-menantu yang baik. Itu permintaan saya, dan tentu Tuhan yang dikatakan bahwa Tuhan yang menyelidiki hati manusia, Tuhan yang tahu kehidupan manusia, dan Tuhan tahu hati manusia, maka melalui doa-doa kita, maka anak-anak itu akan diarahkan bertemu dengan orang-orang yang kita doakan tersebut. Itu yang pertama. Tetapi ketika misalnya sekarang sudah terjadi pernikahan, dan akhirnya ketika menikah ternyata menantu saya tidak seperti yang ditunjukkan awalnya, atau mertua saya tidak seperti yang saya kenal dari awalnya. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus dibereskan. Ingatlah bahwa selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Jangan berpikir, wah saya sudah salah menikah, ya jalan keluarnya adalah cerai. Bukan begitu. Selalu ada harapan. Nah, marilah kita mungkin perlu membicarakan baik-baik dengan menantu, atau perlu membicarakan baik-baik dengan mertua. Yang saya melihat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi bahwa mertua dan menantu itu kurang komunikasinya, dan sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua, mertua kepada menantunya itu menantunya tidak mengerti apa sih maksudnya. Ya, karena perbedaan kebudayaan, saling merasa saya sudah benar, dan akhirnya terjadi gap di dalamnya. Maka perlu dikomunikasikan, dibicarakan baik-baik. Terkadang karena tidak mampu untuk mengadakan komunikasi, maka ditunjukkan dengan sikap yang tidak benar. Misalnya sudah emosi, marah-marah, sudah bersikap negatif. Nah, itu menimbulkan persoalan konflik yang jauh lebih besar. Jadi awalnya mungkin perlu ada komunikasi di dalamnya,
memberitahukan harapan-harapan. Ya tentunya harapan Anda adalah ekspektasi-ekspektasi itu tidak melanggar aturan-aturan, norma-norma, apalagi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi jangan sampai Anda, misalnya orang tua itu mengharapkan supaya karena anak saya sudah sekolahkan dia sampai sarjana dan dia sudah bekerja dengan baik, maka keuangan itu kamu harus beritahu kepada saya sebagai orang tua. Nah itu kan bukan seperti yang Alkitab harapkan. Ketika mereka menikah, maka mereka akan meninggalkan ayah dan ibu dan membentuk satu keluarga. Jadi kalau harapan ekspektasinya di luar daripada firman Tuhan, ya berarti mertua yang harus bertobat, orang tua yang harus bertobat. Makanya saya bilang bahwa ada rumusan-rumusan daripada hubungan-hubungan ini yang harus kita ketahui. Sayangnya ini jarang dihotbahkan, jarang diberitahukan, sehingga terjadi masalah-masalah, benturan-benturan dalam keluarga yang mengakibatkan hubungan-hubungan putus. Ketika hubungan putus, seperti awal saya berkata bahwa hubungan itu merupakan satu gairah hidup manusia. Kalau sudah putus hubungan dengan mertua, putus hubungan dengan menantu, meskipun kita bilang kita baik-baik saja, itu pasti tidak baik-baik saja. Itu, jadi gitu ya Pak Fernandes. Kiranya apa yang Bapak tanyakan itu menjadi satu bahan pergumulan kita bersama supaya kita bisa menjadi jalan keluar, memberi jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Bu Dike. Mungkin untuk Pak Fernandes, kalau kurang puas nanti bisa save nomornya Bu Dike ya. Ya, kita akan akhiri di siang hari ini. Saya mohon doa penutup kita di siang hari ini, Pak Frans Karyadi. Mari Pak. Masih mute Pak, masih belum dibuka. Maaf. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena berkat waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh sama-sama belajar apa yang boleh kami dapat. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pembicara dengan giat boleh memberi kami suatu pengetahuan, terutama pengetahuan yang boleh kami dapat berdasarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja bagi kami, Roh Kudus senantiasa menaungi kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin satu di dalam pikiran, satu dalam tujuan, fokus pada kehendak Tuhan. Biarlah hubungan antara menantu dan mertua dan sebaliknya boleh harmonis dan boleh apa yang ingin dicapai dalam kehidupan ini boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua rahmat ini. Kami ucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Man. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di Zoom Terima berikutnya. kasih, Tuhan saya. Yesus Terima kasih Bu Dike. Terima kasih Pak Nisa. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Tuhan Terima kasih, Bu. berkati Pak Frans.